Oke, saya akan coba share screen. Saya sedikit mengulang apa yang kemarin sudah saya jelaskan tentang dynamic programming ya. Kemarin karena saya juga masih bingung ya dari buku aslinya itu eh, apa namanya simbolnya itu tidak dijelaskan dengan lengkap. Ini tuh simbolnya apa dan karena mungkin juga karena bahasanya ya bahasa Inggris dan minim penjelasan, jadi seperti tidak nyambung dan sulit dipahami ya. Jadi mungkin saya menggunakan pemahaman yang lain, tapi jawabannya tetap sama dan mungkin caranya ini bisa lebih mudah. Oke, kemarin kita belajar tentang dynamic programming ya. Di mana dynamic programming itu prinsip optimalitasnya bagaimanapun urutan pekerjaan J aksen yang di depan ya, pekerjaan J harus diurutkan dengan optimal dengan batasan bahwa tidak ada satupun yang boleh mulai sebelum QJ. Jadi dynamic programming itu kemarin kan apa namanya? Awalnya ya, semua metode dynamic itu digunakan sebenarnya untuk mengantisipasi adanya variabel baru yang masuk di tengah-tengah perencanaan gitu. Jadi kalau misalnya ini case-nya itu adalah penjadwalan, kita udah menjadwalkan nih pekerjaan J ini sudah kita jadwalkan, tiba-tiba ada pekerjaan baru yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Nah, ini kita sebut kemarin sebagai J aksen ya. C aksen sehingga ada apa namanya job baru yang akhirnya terpaksa kita kerjakan di awal gitu. Nah, karena ada pekerjaan baru yang dikerjakan di awal, maka menjadi PR pekerjaan yang lain itu kan akan berubah apa namanya berubah susunannya ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lama yang sudah kita jadwalkan itu akan berubah susun bisa saja berubah susunannya. Nah, maka dari itu dalam metode dynamic programming ini kita berusaha untuk gimana caranya kita menjadwalkan ulang tapi dengan cara yang nggak singkat sih sebenarnya. Tapi ada beberapa opsi yang kita lakukan secara manual gitu. Kalau misalnya teman-teman karena sekarang tuh udah ada ChatGPT ya. Kalau dulu itu saya waktu masih mengambil mata kuliah ini di S2 itu kita benar-benar apa ya namanya? Menyusun kemungkinan-kemungkinan susunan job yang kita kerjakan dulu yang mana itu secara manual gitu ya. Terus kita ngitung satu-satu. Nah, karena sekarang udah ada ChatGPT itu jadi enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman saya kasih di ujian itu ya, saya kasih soal kemudian langsung misalnya menggunakan metode ini itu sudah langsung keluar jawabannya ya. Cuman yang saya minta itu pasti bukan itu, tapi lebih dari kok ini bisa ketemu ini caranya gimana gitu. Nah, itu yang mungkin tidak bisa terjawab logikanya oleh ChatGPT ya karena eh, ya mungkin kalau kita minta dia untuk menguraikan lebih panjang bisa tapi tetap sebenarnya tidak terlalu nyambung kalau kemarin saya coba ya. Oke, nah singkat cerita ya, kemarin saya ngasih satu contoh kasus ya. Ngasih contoh kasus di mana kasusnya seperti ini ya, teman-teman yang mungkin pada pertemuan kemarin tidak hadir. eh, Kasusnya itu menjadwalkan dengan hmm, apa namanya given data givennya itu adalah seperti ini. Jadi PJ itu adalah waktu proses job J, kemudian DJ itu adalah due date atau timelinenya harus selesai produk J. Kemudian WJ ini adalah weighted-nya atau bobot masing-masing job. Karena ini bobotnya masing-masing satu, maka ini dynamic programming yang sederhana. Ya, karena bobotnya semuanya sama. Jadi bisa dibilang kita hanya mempertimbangkan PJ sama DJ. Nah, kemarin sampailah pada tahap ini ya. Akhirnya kita kemarin bingung ini maksudnya apa gitu ya.
Nah, saya coba membuat satu eh, cara berpikir yang mungkin lebih simpel bagi saya ya. Sehingga nanti teman-teman juga bisa apa namanya? Juga bisa memahami. Oke, kita coba dulu ya. Ini teman-teman nanti kalau saya kasih slide ya, ini soalnya dibuat mudah memang. Jadi job 1, 2, 3, 4 waktu prosesnya itu mengikuti urutan job. Jadi job 1 waktu proses 1 sampai job 4 waktu prosesnya 4. Satuannya apa? Tidak usah ditanyakan ya, karena kalau dalam kasus scheduling gini biasanya eh, untuk contoh soal memang satuannya bisa bervariasi. Kalau kita mau buat hari ya anggaplah itu hari, kalau mau kita buat jam ya anggaplah itu jam. Tapi dalam scheduling itu tidak ada, artinya satuan itu bukan hal yang penting gitu. Ketika yang diketahui itu sama-sama satuannya sama gitu, maka bisa dihilangkan. Nah, eh ini ya untuk due date-nya seperti ini. Yang due date-nya 2756 untuk masing-masing job. Nah, dalam dynamic programming itu dia menentukan dulu urutan proses itu dari yang paling terakhir dikerjakan. Jadi kalau kemarin teman-teman udah belajar beberapa metode penjadwalan itu ya, kita tahu bahwa ada yang sifatnya dijadwalkan dari depan kemudian ke belakang, ada juga yang dijadwalkan dari belakang ke depan atau backward ya, forward sama backward. Nah, kalau pada kasus dynamic ini, itu kita melihat siapa nih yang bakal dikerjain terakhir ketika ada job yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, maka caranya adalah kita bagi dulu jobnya ini ada berapa. Kalau jobnya ada 4, berarti ada 4 stage ya. Ada 4 tahapan dalam kita menentukan masing-masing urutannya. Nah, yang pertama dimulai dari stage 1. Kita, saya coba slideshow aja. Nah, pada stage 1 itu ini yang J, ini tuh adalah job ke ya, job ke 1, job ke 2, job ke 3, job ke 4 ya. DJ itu adalah due date-nya. Nah, GJ itu apa? Nah, GJ itu adalah karena ini itu merupakan kasus dengan minimasi tardiness. Masih ingat ya, tardiness itu apa? Tardiness itu apa ya? Ada yang ingat? Halo? Ada yang ingat tardiness itu apa? Tidak ingat? Oke, saya ulang ya. Tardiness itu adalah keterlambatan. Gitu. Jadi, dengan minimasi jumlah hari keterlambatan atau jumlah periode keterlambatan. Nah, jadi kalau misalnya ini, kenapa kok bisa hasilnya nol? Ya, kita lihat. Pada stage 1 itu anggap saja lantai produksi itu hanya butuh menjadwalkan satu job. Kalau jobnya hanya satu, otomatis ya sangat mudah. Jobnya datang, langsung bisa kita kerjakan karena jobnya cuma satu. Gitu ya. Artinya kalau misalnya tinggal satu job nih, tiba-tiba ada pekerjaan baru datang, ya udah. Berarti setelah pekerjaan baru itu baru job yang tinggal satu tadi. Kita nggak perlu mikir mikir yang lebih-lebih gitu kan. Nah, maka ini tinggal kita hitung hmm, apa namanya, apakah ada keterlambatan atau tidak, gitu ya. Nah, karena di sini kita tahu bahwa dia langsung dikerjakan, berarti otomatis tidak ada keterlambatan. Logikanya gitu. Jadi, ketika ada produk datang, kemudian eh, tinggal tersisa satu job, ya, udah otomatis ini asumsinya job tersebut masih masih memenuhi waktu sebelum due date-nya untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya nih ada tinggal satu job yang belum dikerjakan, tiba-tiba ada job baru yang masuk, kita pasti langsung tahu, oh ini nggak nyampe nih, nanti job job yang lama nih bakal telat gitu. Biasanya kita akan tolak kan. Tapi kalau jobnya banyak ya kita mikir-mikir dulu, mempertimbangkan apakah tardiness-nya
masih bisa dimaafkan atau enggak kan gitu ya. Nah, maka logikanya kalau hanya satu job, dia ini tidak ada apa namanya? Tidak ada tardinessnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, job satu itu apa namanya? DJ-nya itu 2, gitu ya. Artinya waktu prosesnya satu hari taruhlah dia due date-nya 2. Jadi kalau kita bisa hitung, 1 kurangi 2 itu sama dengan -1. Nah, di dalam dynamic programming ini, kalau nilainya minus, itu artinya nol, tidak ada tardiness. Maksudnya gimana? Waktu prosesnya lebih lebih kecil daripada due date-nya. Jadi misal waktu prosesnya 1, tapi due date-nya 2 hari, otomatis dia nggak terlambat dong. Kecuali kalau dibalik misalnya waktu prosesnya 2, tapi due date-nya 1. Nah, berarti kan dia terlambat 1 hari karena due date-nya adalah di hari pertama, sedangkan waktu prosesnya 2 hari. Nah, gitu ya. Jadi ketemu logikanya. Jadi kalau misalnya menentukan G-nya atau tardiness-nya tadi, job satu kalau langsung dikerjakan maka dia nol tardinessnya, job 2 juga nol, job 3 juga nol. Karena kalau kita lihat di sini antara waktu proses dengan waktu atau deadline pengiriman itu semuanya lebih besar deadline pengiriman. Ya, job kedua deadline-nya hari ke-7 diprosesnya cuma 2 hari. Job 3 deadline-nya hari ke-5 diprosesnya cuma 3 hari dan seterusnya. Artinya tidak ada tardiness. Nah, ini kalau jobnya cuma 1. Kita ke stage 2. Gimana kalau jobnya 2? Mana dulu yang kita kerjakan? Maka dalam dynamic programming itu kita akan membuat beberapa kemungkinan ya. Seperti ini misalnya eh, job 1 dan job 2, job 1 dan job 3, job 1 dan job 4, 2, 3. Jadi ini dipasangkan ya. Dipasangkan kemungkinan-kemungkinan berpasangannya. Jadi tidak dibalik ya. Ini belum dibalik. Jadi kalau misalnya teman-teman 1, 2, 2, 1 itu beda Bu. Itu sama gitu. Karena ini modelnya berpasangan. Jadi 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 3 dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan pasangannya kalau dua-dua ya. Nah, lalu kita lihat contoh ya. Saya kasih mungkin 2 contoh. Jika job satu dan job 2 itu datang, maka mana dulu yang dikerjakan? Ya, ini kita lihat job satu dan job 2 waktu total penyelesaiannya adalah 3. 3 dapat dari mana? 3 itu ya dapat dari 1 plus 2. 1 plus 2 itu apa? Waktu proses. Ya, jadi job satu kan waktu prosesnya 1 hari. Job 2 waktu prosesnya 2 hari. Jadi untuk menyelesaikan job satu dan job 2 kita butuh 3 hari. Oke, berarti completion time-nya itu adalah 3 hari. Lalu mana yang dikerjakan duluan atau paling akhir? Nah, balik lagi ke tadi dynamic programming itu melihat mana yang dikerjakan terakhir, baru ke depan dia. Nah, pada pilihan pertama itu jika job satu itu terakhir. Ya, teman-teman bisa lihat. Jika job satu itu terakhir, maka apa yang terjadi? Ya, jika job satu terakhir berarti urutannya 2 baru 1. Ya, 2 baru 1. Artinya kita mikir 1 itu diletakkan paling akhir. Berarti dia akan selesai pada hari ketiga. Padahal due date-nya itu adalah hari kedua. Berarti ada keterlambatan selama 1 hari. Nah, di sini ya, 1 hari. Kemudian kita lihat job 2. Kalau job 2 dikerjakan terakhir, maka ada keterlambatan enggak? Kalau job 2 dikerjakan terakhir, berarti dia selesai di hari ketiga. Sedangkan due date-nya masih hari ke-7. Berarti tidak ada keterlambatan. Justru dia selesai jauh lebih awal daripada due date-nya. Nah, berarti untuk keterlambatannya 0. Nah, dari sini kita pilih yang keterlambatannya paling sedikit, yaitu job 2. Ya, maka GJ itu kita memilih tardiness yang paling minimum.
Tardiness yang paling minimum adalah nol dengan menempatkan job 2 itu diproduksi terakhir. Kalau pasangannya satu dan dua. Nah, ini konsepnya sama seperti 13, 14, 23 gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi misalnya jika ada dua job yaitu job 2 dan job 3. Kita kerjakan yang mana dulu? Job 2 dulu apa job 3 dulu? Kita lihat completion time-nya, total waktu produksinya, penyelesaiannya butuh 5 hari. 2 hari tambah 3 hari. Ya, kemudian deadline-nya gimana? Job 2 deadline-nya hari ke-7, job 3 deadline-nya hari ke-5. Nah, yang dikerjakan terakhir itu pasti selesai di hari ke-5, karena kan completion time-nya 5 ya. Maka kalau job 2 itu selesai terakhir di hari ke-5, dia masih cukup waktunya karena deadline-nya 7, berarti tidak ada keterlambatan. Kemudian job 3 gimana? Job 3 juga sama, dia ngepas banget tuh. Di hari ke-5 selesai, di hari ke-5 juga itu harus dikirim. Oke, ini berarti juga nol. Dua-duanya nol, maka minimumnya adalah nol. Nol, tapi sama saja. Mau job 2 duluan boleh, job 3 duluan boleh. Gitu. Oke, saya berhenti di stage 2 dulu. Apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi? Bisa, Tadi Bu. bisa ya. Yang lain Bisa. mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Silva mungkin? Paham nggak Sil? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu. Oke. Nah, stage kedua kita sudah mendapatkan beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau satu dua tinggal job satu dua maka yang kepilih dikerjakan terakhir job 2. Kalau satu tiga job 3 dikerjakan terakhir dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke stage 3. Gimana kalau ada 3 job yang masuk gitu ya? Maka 3 job itu kita lihat di sini. 3 job ini bisa dipasangkan job berapa saja? Job 123, 124, 134, dan 234. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan apakah akan ada keterlambatan atau tidak. Gitu ya. Contoh, tadi ya, misalnya job satu itu adalah job yang dikerjakan terakhir. Tapi pada stage 3 itu ada perbedaan ya. Jadi ketika job satu dipilih sebagai job yang dikerjakan terakhir, maka tinggal sisa job 2 sama job 3. Nah, job 2 sama job 3 kita untuk milih mana dulu yang dikerjakan atau mana dulu yang terakhir dikerjakan, kita tinggal ngelihat keputusan yang sudah kita buat pada stage 2 tadi. Contoh, eh ini ya, GJ plus GJ kecil ditambah G besar J kecil. Jadi kalau job satu dikerjakan terakhir, kita lihat job satu itu selesai di deadline-nya itu di hari kedua. Sedangkan kalau job satu terakhir, dia selesai di hari ke-6. Berarti dia ada tardiness atau ada keterlambatan. Keterlambatannya berapa hari? Yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, tapi itu keterlambatan job satu aja ya. Perlu diperhatikan bahwa masih ada job 2 dan job 3. Apakah job 2 dan job 3 itu ada keterlambatan lagi? Nah, kita tinggal lihat ke stage 2. Jika tadi pasangannya tinggal 2, job 2 dan job 3, maka kita lihat gimana pun kita menyusunnya itu akan sama saja. Job 2 dulu atau job 3 dulu, GJ-nya tetap 0. GJ itu tardiness minimumnya itu 0. Maka tinggal dimasukkan ya, 4 itu sama dengan 4. Tadi tardiness dari job satu ditambah 0. 0 itu tardiness minimum dari job 2 dipasangkan dengan job 3. Nah, kemudian untuk job 2 ini juga dengan cara yang sama. Kalau job 2 yang terakhir berarti sisa job satu dan job 3. Kalau job 2 yang terakhir
ada tardiness enggak? Ternyata enggak ada karena deadline-nya 7, sedangkan completion-nya selesai di hari ke-6. Berarti tidak terlambat. Nah, tapi 1 dan 3 bagaimana? Kita lihat di stage 2. Nah, di stage 2 kalau pasangannya tinggal 1 dan 3, kita juga bisa tanpa tardiness. Dengan cara job 3 itu ditaruh yang terakhir. Nah, jadi GC-nya itu 0. Kita bisa dapat tardiness 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Dan seterusnya. Dengan cara yang sama. Nah, kalau kita lihat pasangan 1, 2, 3 ini dengan total tardiness-nya seperti ini, 4, 0, dan 1, maka yang paling minimum mana? Yang paling minimum adalah 0. Total tardiness-nya terjadi jika apa? Terjadi jika job 2 itu diletakkan terakhir. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk eh, tiga pasang, apa ya? Tiga pasang yang lain. Ya, jadi caranya sama. Udah ketemu ini tardiness-nya, total tardiness-nya juga ketemu. Sekarang kita ke 4 job. Nah, jika ada 4 job dan memang kita harus menjawab kan 4 job tadi ya. 4 job ini mana yang diputuskan dikerjakan terakhir? Maka sama prinsip perhitungannya. Jika job 1 yang terakhir, maka akan terjadi keterlambatan. Job satunya itu 10 kurangi 2 8. 8 sisa 2 3 dan 4. Kalau job 1 terakhir, maka sisa job 2 3 dan 4. Kita lihat job 2 3 dan 4 di sini. Ternyata eh, dia bisa menyimpan tardiness itu 2, gitu ya. Nah, oh ini saya salah ini. Ini harusnya 10 ini. Ini harusnya 10. Saya salah ini. Nah, berarti kenapa bisa 10? Karena job 1 itu saja terlambat 8 hari, ya. Ditambah job 2 3 dan 4 itu terlambatnya 2 hari paling sedikit. Berarti kalau di total bisa terlambat 10 hari. Nah, kemudian job 2 itu gimana? Job 2 deadline-nya 7 hari, completion time-nya 10. Berarti kalau job 2 terakhir, dia terlambat 3 hari. Ditambah kalau job 2 terakhir, sisa job 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4, minimum tardiness-nya adalah 2. Maka ini asalnya dari 3. 3 itu adalah jumlah keterlambatan job 2 jika dikerjakan terakhir, ditambah total keterlambatan job 1, 3, dan 4 jika dipasangkan. Ya, jadi 5. Oke, sampai ke job keempat langsung ya. Job keempat ini deadline-nya 6, hari ke-6 berarti terlambat 4 hari. 4 hari, sedangkan sisa job 1, 2, dan 3, maka kita lihat job 1, 2, dan 3 kita bisa dapat tardiness-nya 0. Berarti sama dengan 4 tambah 0, ketemunya 4. Nah, dari semua tardiness total tadi, ternyata yang paling minimum adalah 4. 4 itu jika job 4 ini dikerjakan terakhir. Maka kita tulis dulu di sini, job 4 dikerjakan terakhir. Nah, di depannya job 4 itu berapa? Kita lihat di depannya job 4 berarti kan ada job 1, job 2, dan job 3 yang perlu kita jadwalkan. Kita lihat ke stage 3. Di stage 3 total tardiness paling minimum itu ada di mana? Pasangan yang mana? Di sini kita lihat 0 itu ada di sini sama ada di sini. Setelah kita lihat, oh semuanya 0 gitu ya. Dan kita lihat, ternyata dari semua pasangan jawabannya sama. Job 2 itu selalu dikerjakan terakhir. Kalau gini gampang ya, maka pilih yang di depannya job 4 yang kita jadwalkan job 2. Dia terakhir. Lalu sisa job 1 dan job 3. Kita naik ke stage 2. Job 1 dan job 3 itu kan ada di sini ya, job 1 dan job 3.
Nah, job satu dan job 3 itu akan optimal tardinessnya jika job tiganya yang terakhir. Ya sudah, tinggal kita tulis. Tinggal sisa job satu. Gitu ya. Jadi, apa namanya? Jadi ini, sorry. Jadi cara mengurutkannya kalau dynamic programming itu dari belakang kemudian ke depan. Tuh, oke. Dari semua rangkaian ini sampai ketemu urutan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak jelas? Saya mau tanya, Bu, Ya, siapa ini? Silva. Silakan Silva. yang stage 3 itu Mm-mm. G, J kecil plus G, J besar itu kok bisa dapat 4? Nah, ya oke. Jadi ini bahasanya gini. Hmm, G kecil itu menunjukkan tardiness pada job yang kita posisikan terakhir. Itu G kecil. Kalau G-nya besar, itu adalah total keterlambatan dari job sisa yang belum kita jadwalkan. Contoh, pada pasangan satu 2 dan 3 kita lihat di job satu yang terakhir. Kita menjadwalkan job satu itu terakhir sendiri. Karena job satu itu deadline-nya di hari kedua, sedangkan completion time atau waktu penyelesaian semua jobnya adalah 6, dia dikerjakan terakhir, berarti dia selesai di hari ke-6, berarti job satu ini terlambat 4 hari. Itu G kecil ya. G kecil itu mewakili job yang sedang kita bahas. Nah, masih ada kelompok job sisanya, yaitu 2 dan 3. Itu dilambangkan dengan G besar. Itu eh, job sisanya. Jadi kalau sisa job 2 dan job 3 kita lihat ini tadi posisinya, tinggal pasangan 2 3 maka GJ besarnya itu 0. Artinya kita bisa dapat tardinessnya 0 atau tidak terlambat sama sekali. Jadi 4 tambah 0 ya 4 gitu. Bisa dipahami nggak sih? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi kalau kita pakai dynamic programming itu kita nyambung antara stage, sorry ini stage 4 ya, saya salah. Stage 4 itu ngambil dari stage 3, stage 3 ngambil dari stage 2, stage 2 ngambil dari stage 1 sebenarnya. Itu ya, jadi itu saling uh, berkesinambungan. Ya. Nah, ini nanti exercise ya. Tapi kayaknya saya nggak ngasih. Oh, benar mau Oh tanya. iya. Mm-mm. Gimana, Hazel? Jadi itu kan dapat urutannya toh. Nah, itu nilainya apa yang dilihat untuk dapat itu urutannya? Oh, halo? Iya, iya, sorry tadi saya diajak ngobrol. Ya, jadi Oke. apa indikatornya? Tadi saya bilang ya di bagian atas. Jadi indikatornya adalah minimasi tardiness. Tardiness itu jumlah hari terlambat. Jadi tardinessnya kalau kita urutannya 1 3 2 4, berapa total tardiness atau total keterlambatannya? Di sini ketemu 4 hari. Nih, bukan nggak terlambat sama sekali. Ada keterlambatan sebanyak 4 hari. Gitu. Itu 4 hari itu yang terlambat siapa? Kalau dari perkiraan ini, yang terlambat yang dikerjakan paling akhir, yaitu job 4. Dia terlambat 4 hari, yang lainnya nggak terlambat. Gitu. Bisa dipahami, Hansel? Terus itu 1 3 2-nya itu dapatnya dari itu, nah yang 1 3 4 itu. 1 3 2-nya dapatnya. Kan tadi ya, mendapatkannya itu dari belakang dulu. Jadi dari belakang ketemu job 4 itu dikerjakan paling akhir ya, kata-katanya Iya, job 4 terakhir taruh 4. Terus tinggal sisa job satu, job 2, job 3. Kita lihat di stage 3 yang terdiri dari job satu, job 2 dan job 3. Sini udah ada nih, saya kuning-kuning nih. Akan optimal jika job 2-nya yang terakhir. Ya sudah, berarti setelah 4 itu 2 yang terakhir kedua dijalankan. Terus sisa job satu dan job 3 kita naik ke stage 2.
job satu dan job 3 itu akan optimal jika job 3-nya dikerjakan terakhir. Berarti setelah sebelum job 2 itu adalah job 3. Nah, yang paling pertama sendiri siapa ya? Sisanya lagi yaitu job satu. Gitu, Hansel. Oke, Bisa dipahami ya? gitu Oke, bisa. ya oke. Nah, ini kemarin nggak saya kasih latihan, nggak jadi. Kemarin sebenarnya saya mau kasih latihan, tapi karena sebenarnya agak bingung juga dengan apa yang saya jelaskan kemarin, jadi nggak saya kasih latihan ya. Oke, saya rasa itu untuk dynamic programming. Nah, ini saya mau masuk sedikit, mulai masuk ke paralel mesin ya. Ini sebenarnya baru pengantar aja sih, ya belum yang susah gitu. Saya coba share screen sebentar. Nah, di dalam contoh yang dynamic tadi, kita tahu bahwa mesinnya itu cuma satu. Ya, kalau mesinnya satu, itu gampang. Artinya gampang tuh, ya wes, kalau yang dikerjain job satu duluan, berarti job yang lain nunggu gitu. Kalau job satu udah selesai, terus job 2 habis itu job 2 ya udah yang lainnya nunggu. Tapi kalau kita ngomongin tentang paralel mesin, mesinnya ada banyak, itu lebih complicated lagi. Artinya kita mau ngerjain jobnya itu gimana, di mesin mana gitu. Nah, ketika kita membahas tentang paralel mesin, itu ada apa ya? eh Prerequisite apa ya namanya? Ada ketentuan yang perlu kita pahami dulu bahwa job ini itu bisa dibagi. Ya, jadi bukan satu batch yang harus langsung selesai, tapi memungkinkan untuk dibagi. Artinya misalnya gini, contoh eh, job ketiga itu saya awalnya saya kerjakan di mesin satu misalnya. Tapi ternyata di mesin satu itu biar optimal, saya tuh hanya bisa ngerjain separuh. Yang separuhnya lagi saya kerjain di mesin tiga misalnya. Nah, itu kan artinya job tiga itu kita potong tuh. Nggak semuanya dikerjakan di mesin tiga, tapi sebagian di mesin satu, sebagian di mesin tiga. Nah, dalam konteks paralel mesin itu memungkinkan job itu dipisahkan. Jadi kalau ada ketentuan job tidak boleh dipisah, nah itu eh, sebenarnya bukan termasuk dalam konteks penjadwalan paralel mesin yang klasik atau yang sederhana. Tapi itu nanti lebih advance lagi kalau jobnya nggak bisa dipisah. Tuh. Oke, kita masuk ke sini. Bentar ya. Oke, jadi secara umum proses penjadwalan itu memutuskan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengurutkan job-job itu dalam produksinya. Jadi kita menentukan aliran produksinya. Yang kedua, kita menentukan mesin mana yang mau kita kasih kerjaan. Jadi ada dua sebenarnya proses penjadwalan ini. Kalau kasusnya single mesin atau mesinnya cuma satu, kita nggak menentukan mesin mana dulu yang mau dipakai. Kita nggak nentuin itu karena mesinnya cuma satu ya otomatis dia sesuatu yang mesin yang kita punya, ya itu yang dipakai. Artinya kita hanya menentukan jadwal alirannya saja. Tapi kalau mesinnya lebih dari satu, maka kita juga harus menentukan kapan mesin itu dipakai dan kapan mesin itu berhenti atau tidak dipakai lagi gitu. Nah, jadi kalau dalam penjadwalan kita sebut mesin itu sebagai prosesor ya. Bukan sebenarnya kalau istilahnya paralel mesin ya. Cuman kalau kalian baca-baca jurnal itu eh, kita sebut sebagai misalnya multiprocessor scheduling, artinya penjadwalan mesin lebih dari satu, ya atau misalnya batch processor, itu artinya eh, batch processor scheduling itu artinya penjadwalan mesin untuk produk dalam bentuk batch gitu. Jadi prosesor itu artinya mesinnya gitu. Masalah multiple prosesor atau jumlah mesinnya lebih dari satu, kita mempertimbangkan
dua keputusan tersebut. Nah, ada beberapa model yang bisa dipakai ya, hmm, untuk prosesor atau untuk jenis penjadwalan dengan banyak mesin. Misalnya parallel mesin system, flow shop system, job shop system, semuanya sebenarnya bisa menggunakan paralel mesin, gitu ya. Nah, ini gambaran umumnya. Jadi kalau paralel mesin itu job-job, ada job banyak, ya. Kadang datang bersamaan, ya. Kadang sequencing, kadang at a time. Jadi pada satu waktu yang bersamaan mereka datang bareng. Nah, kita harus segera menjadwalkan. Jadi ini dikerjakan di mesin yang mana dulu? Ya, misalnya ini ada sampai M mesin gitu ya. Nah, lalu kita harus pahami dulu bahwa multi prosesor scheduling itu harus melihat karakteristik mesinnya. Kita mengenal ada identical machine, uniform machine, sama unrelated machine. Bedanya gimana? Kalau identical itu kita menganggap semua mesin sama. Hasil outputnya sama, fungsinya sama, kecepatannya pun sama. Sehingga kalau kita mau milih ke mesin yang mana, itu bebas gitu. Mau deadline-nya lama, mau deadline-nya tetap karena kecepatan mesin sama, jadi itu lebih sederhana di dalam perhitungan. Dan kalau untuk kasus anak S1, untuk seperti ini ya, maksudnya dalam mata kuliah gitu ya, untuk latihan soal, itu kita sering pakai yang identical. Cuma nanti ketika skripsi, itu ada aja kasus-kasus yang udah menyentuh ke uniform mesin atau kecepatan mesinnya berbeda. Nah, ini ada pendekatannya, nanti jurnal-jurnalnya lebih kompleks, tapi nggak kompleks banget karena yang paling kompleks itu yang ketiga, yaitu unrelated mesin. Jadi unrelated mesin itu eh, waktu prosesnya akan sangat bergantung pada jenis mesin yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya bedanya apa sama yang kecepatan? Jadi kalau kecepatan itu mungkin ya, misalnya kecepatan itu prosesnya sama, hanya kecepatannya berbeda, kecepatan mesinnya, tapi ngeprosesnya sama. Lah unrelated mesin itu, misalnya ya, satunya pakai digital, satunya pakai manual gitu. Baik secara kecepatan maupun waktu proses itu jauh berbeda dan mungkin hasilnya pun berbeda secara kualitas ya. Nah, itu udah unrelated mesin. Biasanya kalau udah pakai weighted atau udah pakai pembobotan, misalnya ada project-project yang secara quality harus kita utamakan naik, itu biasanya kita pakai yang mode unrelated mesin. Jadi emang karakter mesinnya, fungsinya sama-sama nyetak misalnya, tapi proses nyetaknya beda sehingga kualitasnya beda, waktunya juga beda gitu. Nah, dalam kasus ini, kalau di dalam perkuliahan ini, kita masih pakai yang identical mesin. Oke. Nah, ketika tadi kita pakai completion time, masih ingat ya bedanya ya antara completion time sama max span. Tahu nggak bedanya di mana? Semoga tahu ya. Dan saya khawatir nggak ingat nanti diulang lagi ya. Max span sama completion time itu berbeda. Saya sedikit mengulas. Kalau completion time itu total waktu proses. Tapi kalau max span itu waktu selesai. Jadi biasanya max span itu terkait dengan paralel mesin. Kenapa? Karena gini, kalau kita memproduksi 4 job pada 2 mesin, itu yang tadinya waktu prosesnya 4, bisa aja cuma 2. Kenapa? Karena sebagian di mesin satu, sebagian di mesin 2. Maka kita nggak menghitung completion time-nya, kita langsung menghitung max span. Max span itu kapan semua job itu selesai. Itu namanya max span. Kalau completion time, kapan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job. Jadi ditambah, tambah, tambah, tambah gitu ya. Aku nanti bisa diulang lagi. Dan yang paling sering dipakai adalah McNaughton's algorithm. Ini bisa dibilang algoritma yang sangat klasik dalam penjadwalan.
Ya, caranya gimana algoritma ini bekerja? Jadi step satunya itu pilih beberapa job yang akan dimulai di mesin satu pada waktu T. Jadi dia punya rumus seperti ini, di mana dia ini menjumlahkan waktu proses semua job. Misalnya saya punya job di mana total waktu prosesnya kalau dijumlahkan itu ada 10 hari. Nah, M kecil itu adalah jumlah mesin. Ya, ini itu adalah jumlah mesin. Jumlah mesin. Nah, secara logika, kalau saya punya completion time-nya 10 atau total waktu prosesnya 10 hari, saya bagi kedua mesin, berarti max span saya akan cuma 5 hari. Nah, 5 hari itu dijadikan sebagai acuan untuk memindahkan job. Jadi kalau job ini kalau kita tambah waktunya udah melebihi 5 hari, kita pindah ke mesin selanjutnya. Oke, kita langsung ke logika sampel aja ya. Jadi misalnya saya punya job 1 sampai job 8 dengan waktu masing-masing sesuai dengan urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa semakin ke kanan itu waktu penyelesaiannya itu semakin lama. Nah, di dalam uh, McNaughton algorithm itu kita memilih job mana duluan yang dikerjakan itu menggunakan shortest processing time. Artinya job mana yang waktu penyelesaiannya paling pendek itu dikerjakan duluan. Nah, prinsipnya gitu. Nah, kalau di sini kita lihat yang dikerjakan duluan kan satu ya. Satu, ini total total completionnya kita jumlah dulu ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 itu sama dengan 6. 6 tambah 4, 10. 15. 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. 36 kalau dibagi menjadi 3 mesin, dia akan 12. Berarti max span-nya ini harus 12. Ya. Nah, kita lihat. 1 tambah 2 ini 3, tambah 3 ini 6, ini berapa nih? 10. Nah, ini udah kelebihan nih harusnya nih. Ini itu 15. Oh, sorry. Ini job kelima ya. Oke. Nah, job kelima ini kan melebihi max span ya. Max span-nya kan cuma 12, sedangkan job kelima itu 5. Jadi kita pecah nih job 5. Jadi job 5 itu 2 harinya adalah di mesin satu, 3 harinya ada di mesin 2. Jadi kalau McNaughton algorithm itu kita bikin dulu jadwal di mesin satu secara urut. Jadi job 1, job 2, job 3, job 4, job 5 udah melebihi batas max span. Harusnya 12. Kok ini 15? Berarti yang 3 harinya kita pindah di mesin 2. Kemudian lanjut job 6, job 7 juga ngelebihin 12, kita pindah di sini. Sisanya job 8. Lah, kemudian runningnya seperti apa? Runningnya itu adalah bersamaan. Ya, jadi kalau misalnya M1, M2, M3 ini mesinnya identik, dalam 1 hari kita running semua, maka kita langsung memasang job 1 di mesin satu, eh terus berapa persen berarti? 36, 75% ya? Atau berarti berapa? 3/5-nya di mesin 2, job 5, dan seterusnya. Nah, jadi eh, teman-teman, saya perlu menjelaskan dulu. Jadi kalau di paralel mesin itu ada satu aturan ya. Ini ada equation, tanda bintang, di mana ada guarantees, ada jaminan bahwa no job is processed on more than one machine at a time. Jadi nggak boleh dalam satu waktu satu job itu diproses di mesin yang sama. Jadi misalnya mesin apa sorry tadi ya job 5 itu sisanya itu misalnya ditaruh di belakang sini itu nggak boleh. Ya, jadi harus berbeda waktu. Atau misalnya ini 7 ini diletakkan di sini misalnya. Oke, ini kita mulai 8 dulu, nanti sisanya 7 itu nggak boleh.
Jadi nggak boleh ada job yang dikerjakan bersamaan pada waktu yang sama di mesin yang lain, gitu ya. Jadi seperti ini logikanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara klasik, dan cara ini mudah sekali, itu cukup dengan memilih mana yang mana waktu proses yang paling pendek. Dan teman-teman perlu tahu kalau kita pakai SPT, ya SPT itu shortest processing time, itu asumsinya deadline-nya sama semua, ya. Deadline-nya sama atau deadline-nya semuanya masih jauh gitu. Jadi nggak mungkin terlambat. Kalau kita balik-balik pun atau gimana pun itu nggak akan terlambat semuanya. Nah, beda kalau kasusnya sudah ada D, deadline, itu sudah nggak bisa pakai proses shortest processing time. Nah, terus pakai apa, Bu? Lah, yang tadi saya ajarkan ya, misalnya kita bisa pakai yang sebelumnya saya ajarkan ya, atau pakai dynamic juga boleh, atau yang sebelumnya juga boleh, ya, John algorithm. Jadi eh berarti mungkin kalian akan bertanya, Bu, berarti metodenya bisa mix ya? Bisa, sangat bisa. Jadi, dan semakin kita mendekati kondisi real, maka metode yang dipakai juga mungkin lebih kompleks gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat skripsi sekarang di bidang penjadwalan, itu bahkan anak S1 itu sudah menggunakan yang tadi, apa namanya, mesin yang uniform. Jadi mesin yang dia fungsinya sama tapi kecepatannya berbeda gitu. Nah, itu yang bahkan anak S1 itu sudah biasa melakukan penelitian di eh, kelas ini gitu ya. Cuma kalau di Usahed itu belum pernah ada sih yang penjadwalan, maksudnya mengambil kasus penjadwalan. Dan ini memang yang sederhana, artinya klasik ya. Kasus-kasusnya pun disimplifikasi, gitu. Dianggap mesinnya fungsinya sama, kecepatannya sama, terus nggak ada deadline-nya, deadline-nya semua sama, itu gampang banget gitu. Kalau skripsi paling enggak ya deadline-nya beda-beda lah ya. Kalau misalnya mau pakai dynamic aja silahkan, nggak masalah. Maksudnya nggak, misalnya kalian mau penelitian single mesin, tapi deadline-nya beda-beda, itu sudah layak sih menjadi skripsi. Atau misalnya naik lagi, deadline-nya beda-beda, mesinnya dua, nah itu udah sangat cukup untuk skripsi. Ya, ada yang sampai mesinnya empat, mesinnya lima, itu juga ada. Kalau udah sampai kayak gitu, jumlah mesinnya sudah banyak, biasanya kita pakai software, software pembantu ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai Python, tapi kalau nggak nyampe, misalnya jumlah mesin cuma dua, biasanya kita bisa menggunakan algoritma-algoritma sederhana gitu. Oke, mungkin malam ini yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan atau apa? Nggak ada interupsi? Tidak ada, Bu. Nggak ada Aman, ya, Bu. aman ya. Oke. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya nanti masih akan, minggu depan masih akan lanjut beberapa materi lagi karena cukup ketinggalan sih mata kuliah ini. Jadi nanti ada beberapa metode kita sudah masuk paralel, kemudian kita belum masuk ke batch gitu ya. Nanti mungkin kita bisa masuk ke multi batch scheduling sama multiprosesor yang lain, metode yang lain gitu ya. Nah, karena ini mata kuliahnya cukup banyak hitung-hitungan, jadi mohon kalau misalnya dia nggak paham sedikit aja gitu bisa ditanyakan ya. Untuk yang reguler bisa ke ruangan saya mungkin pas ke kampus belajar ulang gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi Hmm. feel free aja untuk nanya lagi ke saya apa yang belum paham. Oke, mungkin itu saya izin. Ini Panji keluar masuk ya. Kenapa Bu, nih, Pak? maaf, Bu. Ya, Ada rekomendasi buku nggak ya, Bu, yang untuk ini oh, scheduling. iya. eh Kalau saya itu kan
dulu referensinya itu Inggris semua. Jadi saya dulu itu malah pakai bukunya itu apa ini judulnya ya? Eh, ada single mesin scheduling, ada yang macam-macam, tergantung. Cuma kalau nanti cari di eh, kayak Tokopedia atau Shopee itu bisa cari aja kayak buku-buku tentang teori penjadwalan. Eh, itu banyak bukunya dan biasanya lumayan tebel sih itu. Kalau ini karena saya masih pakai yang kitabnya kitab yang dari ITB itu ya saya juga nggak tahu ini bukunya. Ini Mhm. potongan-potongan sih. Jadi kayak masing-masing chapter sama profesor kemarin dipotong-potong gitu. Jadi saya bahkan nggak tahu ini covernya itu judulnya apa gitu. Hanya Oh, potongan chapter-chapter untuk masing-masing materi gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti biar lebih enak bisa ke yang versi bahasa Indonesia aja dengan penulis dari Indonesia itu terus saya membantu dan kalau sudah paham logika berpikirnya bisa ke ChatGPT juga. Jadi nanti mungkin mempermudah bahasa yang lebih enak itu bisa ke ChatGPT. Cuma nanti pas ke kok ini bisa gini kadang kita nggak nyambung itu balik lagi ke buku. Itu ya Pak Sabto ya. ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah saya screenshot untuk yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih Bu Anita. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bu. Yuk.